Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami. Kali ini kami akan mencoba untuk menjelaskan mengenai radar. Jadi di sini ada radar. Radar ini biasanya digunakan untuk menyalakan atau mematikan pompa air karena tondon air udah terisi penuh. Jadi ketika airnya di level tertentu otomatis penuh di dalam toren, dia akan mematikan pompa air secara otomatis. Dan begitu juga dengan sebaliknya, ketika air dalam toren ini turun atau berkurang pada level tertentu, maka toren ini akan terisi dari pompa yang memompa air dari sumur misalkan, atau dari dalam tanah menuju ke toren atau penampungan air. Nah, ini biasanya dipasang di toren. Radar ini kita coba buka. Jadi ini adalah radar. Bisa kita gunakan. Nanti akan kita coba untuk instalasi. Terus biasanya radar ini juga digunakan untuk mematikan air. Misal air yang disedot atau dari air sumur itu udah habis gitu, bisa dipakai buat itu juga. Nah, ini ada apung-apungnya, kita sebut sebagai apung-apung. Ada apung-apung. Ini biasanya dikaitkan gitu. Ini level yang atas, ini level yang bawah. Terus di dalam sini ada tambangnya, jadi nanti dipasang di sini. Terus ini ada pengaitnya. Nah, kontrolernya atau switchnya itu ada di dalam sini. Nah, nih. Jadi ini ada tulisan A1, A1, A2, B1, B2. Nah, dua-duanya ini tuh bisa dipakai. Bisa dipakai. Nanti buat connect kabel. Terus cara kerjanya, kalau misalkan airnya turun biasanya gini ketarik. Nah, berarti posisi nyala. Tapi kalau air penuh, dia akan balik lagi. Nah, kita coba rakit dulu. Kita coba rakit. Ini biasanya masuk sini, masuk dalam sini, terus kita tarik. Terus ini posisinya kita ada di sini. Ketika sudah, terus kita coba klemkan. Nanti kita klemkan model seperti ini. Tapi sebelum kita klem, kita coba pasang dulu kabelnya ini buat input dari radar. Sebenarnya itu fungsinya tuh kayak saklar gitu. Jadi dia akan memutus dan menggabungkan atau menyambung dari air, si suplai listriknya. Tapi sebelum kita pasang, kita akan cek dulu mana yang digunakan untuk pada posisi toren, mana yang nanti akan digunakan ketika untuk posisi si sumur. Nah, biasanya kita cek dulu, kita pasangkan. Ini kan kondisi normal ya, karena ini tidak menarik. Jadi seakan-akan posisinya itu airnya penuh, karena ini nggak ada tarikan di sini. Berarti kan ini si apung-apung ini kan ngambang, berarti nggak bakal menarik si radar ini. Berarti posisinya adalah normally close. Kita cari yang normally close atau terputus. Nah, ini dia
di bagian kita cek pakai multi. Pakai multi, ini dia tersambung. Nah, ini normally close. Jadi B1 dan B2 itu ada normally close, jadi dia terhubung. Nah, biasanya ini digunakan untuk posisi sumur. Kalau untuk posisi toren, nah ini posisinya yang di A1 dan A2, karena di A1 A2 ini adalah normally open. Nah, coba kalau kita tarik, lalu kita cek, dia pasti bakal terkonek. Dia terkonek. Ini menandakan pompa sedang menyala karena ada tarikan. Nah, jadi akan kita connect kabel supply-nya untuk di A1 dan di A2. Terus kabel satu lagi kita gunakan di A2. Nah, untuk radar ini tuh ada kapasitasnya. Jadi itu bisa diperhatikan berapa ampere sih dia bisa menahan beban, dan jangan sampai beban ini tuh melebihi dari ampere yang diterima. Nah, di sini ada spesifikasinya. Jadi rating power supply-nya 110 atau 220 pakai PLN, terus ada rating 220 volt 7,5 ampere. Jadi untuk 220 pakai PLN itu mampu nahan 7,5 ampere. Nah, kalau untuk 110 itu sampai 15 ampere. Nah, jadi radar ini bisa menahan beban arus yang mengalir itu sampai 7,5 ampere. Nah, ini coba diperhatiin. Nah, kalau misalkan mau untuk beban yang lebih, itu bisa lebih dari 10 ampere misalkan, itu bisa, tapi butuh komponen bantuan yaitu kontaktor, karena radar ini nggak bisa langsung untuk menahan beban karena maksimal cuma 7,5 ampere. Nah, kembali lagi, ini setelah kita pasang di A1 dan A2, kita akan pasang di input supply fasanya. Kita pasang di sini. Ini adalah fasa, kita pasang di fasanya. Terus setelah itu yang satunya kita masukin ke pompa. Nah, pada percobaan kali ini kita analogikan atau kita gambarkan pompa ini sebagai lampu. Lampu ini adalah pompa gitu. Jadi untuk menandakan ketika radar ini berjalan atau kondisi on, lampu ini akan nyala. Nah, kita konekkan ke bagian pompa. Udah. Terus pompa ini juga udah fasa netralnya udah connect sama netral yang ada di supply. Kita udah pasang seperti ini. Nah, nanti benangnya ini kita pasang kita pasang radar atau apung-apung, ada 2. Nah, untuk berapa jaraknya ini nanti disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Mau ketinggian berapa sih pompa ini akan nyala, dengan di ketinggian bawah berapa pompa ini akan mati. Nah, jadi bisa diatur sendiri, kita tinggal tarik ke atas dan ke bawah si
ininya. Jadi bentuknya akan seperti ini. Tapi pada dalam praktikum atau percobaan kali ini saya akan coba untuk cuma menarik benangnya dan menarik benang sebagai tanda bahwa permukaan air turun. Jadi pompanya nyala, dan melepaskannya sebagai tanda bahwa ketinggian air ini udah pada level atas sehingga pompanya akan mati. Nah, kita akan coba. Ini posisi standby, berarti menandakan bahwa pompa ini ketinggian air ini udah tinggi, jadi pompa nggak nyala atau mati. Ketika kita tarik, ada suara klik dan pompa ini nyala. Terus pompa nyala mengisi air pada toren. Ketika pada ketinggian tertentu, apung-apungnya akan mengambang dan akan melepas tarikan. Pompa ini akan mati. Jadi sistemnya mekanik. Ketika air digunakan di toren, airnya makin lama makin turun di level tertentu, dia akan menarik radarnya dan akan menyalakan pompa. Dan begitu juga dan sebaliknya, ketika terisi, dia akan naik di level tertentu, dia akan mematikan radar. Nah, jadi seperti itu cara kerjanya. Dan setelah dikonek, ini bisa dikonek di atas toren, dan nantinya jangan lupa untuk ditutup kembali. Cukup sekian dan terima kasih.